Selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang, ayo kita mengamati dan perhatikan gambar berikut. Kemudian, bacalah dengan nyaring teks yang di bawahnya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembangbiak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Kali ini kamu akan belajar lebih lanjut terkait jenis-jenis perkembangbiakan pada beberapa tanaman. Apakah kamu masih ingat tanaman yang berkembang biak dengan biji dan tunas? Untuk lebih jelasnya, simaklah materi pembelajaran berikut agar kamu lebih paham. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Coba kalian perhatikan gambar bagian-bagian biji berikut. Di sini ada gambar biji. Kita dari yang paling luar dulu ya, yaitu adalah selimut biji. Fungsinya untuk melindungi biji. Kemudian di sini ada embrio atau calon tumbuhan baru. Dan yang ada di tengah-tengahnya adalah kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Semangka merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Perhatikan tahap pertumbuhan semangka berikut. Yang pertama, biji. Biji semangka ditanam. Kemudian, akar, batang, dan daun semangka mulai tumbuh atau biasa disebut dengan kecambah. Yang ketiga, selanjutnya akar, batang, dan daun semangka mulai tumbuh besar. Yang keempat, tanaman semangka ini mulai berbunga. Dan yang kelima, setelah berbunga, tanaman semangka akan menghasilkan buah yang bisa kita makan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Coba perhatikan gambar ini. Di sini, Bu Guru telah menyajikan 3 gambar. Yang pertama adalah gambar cocor bebek. Yang kedua, gambar pisang. Dan yang ketiga, gambar bambu. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Kalau pohon pisang, itu tunasnya tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh di sekitar induknya. Dan yang terakhir, pohon bambu.
Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat induknya. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Salah satu permainannya adalah permainan lompat bambu. Pernahkah kalian memainkan permainan tradisional tersebut? Lalu, bagaimana ya cara bermainnya? Cara bermainnya adalah satu, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Yang kedua, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Yang ketiga, gerakkan bambu dan buka tutup secara bergantian dengan masing-masing 2 kali hentakan. Yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit ya. Nomor 5, lakukan secara bergantian. Nah, tadi adalah cara bermain lompat bambu. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan latihan soal pentingnya bekerja sama. Nomor 1 pertanyaannya, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Yang keempat, apa yang membuat kamu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Nanti kalian tuliskan jawabannya ya. Di Indonesia memiliki tumbuhan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah keanekaragaman bunga yang kita miliki. Tidak hanya sebagai hiasan, ternyata bunga dapat mewakili sebuah negara. Bunga semacam itu disebut sebagai bunga nasional. Di Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Yang pertama yaitu adalah Rafflesia arnoldii yang biasa disebut dengan puspa langka. Yang kedua, anggrek bulan atau biasa disebut puspa pesona. Yang ketiga, melati putih, biasa disebut puspa bangsa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus merawat dan menjaga kelestarian bunga-bunga tersebut ya. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mosaik? Kerajinan mosaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna, bisa dari biji, daun, atau bahan lain yang bisa digunakan untuk menjadi mosaik. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan contoh gambar yang sudah dihias dengan mosaik yang dari biji. Nah, kalian bisa berkreasi sendiri melalui gambar ini. Kalian bisa memakai biji atau daun-daun kering untuk menghiasnya. Yang terakhir, kita akan belajar untuk mengetahui sifat pembagian. Sebagian pengurangan berulang. Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan contohnya. Ada 6 buah apel dalam keranjang dan akan dimasukkan ke dalam 2 piring. Setiap piring berisi buah apel dalam jumlah yang sama. Berapakah buah apel yang ada di dalam masing-masing piring? Coba perhatikan, apel yang ada di keranjang jumlahnya ada 6. Sekarang kita mau masukkan ke dalam piring satu persatu. Piring pertama dimasukkan 1, kemudian 1 lagi ke piring yang kedua. Berarti yang di dalam keranjang dikurangi 2. 6 dikurangi 2 masih sisa 4. Kita masukkan lagi ke dalam
dua piring tersebut. Piring pertama satu lagi dan piring kedua satu lagi. Yang di dalam keranjang dikurang dua lagi. Masih sisa dua. Sekarang kita mau memasukkan ke dalam piring lagi. Satu ke piring pertama dan satu lagi ke piring yang kedua. Berarti yang dalam keranjang dikurangi 2 dan sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti kita sudah berhenti menghitungnya ya. Dalam kalimat pembagiannya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan latihan soal, kalian bisa mengerjakannya ya. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.